Dia adalah Koki, seekor kucing berwarna oranye. Koki memiliki kepribadian yang sangat ramah dan penyayang. Koki memiliki 2 orang sahabat, yaitu 2 ekor kelinci bernama Tiko dan Tiki. Di suatu pagi yang cerah, Tiko dan Tiki mendapati Koki sedang bersedih. Matanya sembab dan hidungnya berair. Si Tiko sedang meratapi temannya, si ikan koi yang melompat dari air. Tentu saja dia mati karena dia tidak bisa hidup di darat. Dia hanya bisa hidup di air dan bernafas dengan insang. Untuk menghibur hati Koki, maka Tiko dan Tiki mengajaknya bermain di tepi danau. Di sana banyak sekali ikan koi yang sedang berenang ke sana kemari dengan gembira. Koki pun kini kembali bergembira. Mereka kemudian bermain ayunan di bawah pohon yang rindang. Hari berganti pagi. Tiba-tiba dari balik semak-semak, Tiko dan Tiki berlari ketakutan. Di belakang mereka ada seekor anjing berwarna coklat yang sedang menjulur-julurkan lidahnya dan dengan mata melotot mengejar mereka dengan kencang. Lalu Tiko dan Tiki bersembunyi di bawah tubuh si Koki mencari perlindungan. Mereka berdua sangat ketakutan, sementara si Koki tidak mengerti apa yang telah terjadi. Badan mereka menggigil ketakutan dan lidahnya keluh, tidak bisa berkata apa-apa. Dan yang bisa dilakukan oleh Koki adalah memeluk mereka dengan erat sembari menenangkan mereka berdua. Dan sesaat kemudian nampaklah seekor anjing coklat dengan mata melotot dan lidah yang menjulur menghampiri mereka bertiga. Dia mengatakan bahwa Tiko dan Tiki telah memasuki kawasan wilayahnya. Setelah mereka berdiskusi tentang masalah yang terjadi, si anjing coklat bernama Toby dan Koki telah sepakat bahwa mereka akan menjadi teman. Singkat cerita, akhirnya mereka pun bisa hidup berdampingan dengan bahagia. Hari berganti pagi. Seekor anak kijang sedang terjebak kakinya dengan seutas tali berwarna biru berada di tepi danau. Dia terlihat sangat sedih dan lemah. Terdengar rintian halus dari mulut si anak kijang. Air matanya menetes dan bibirnya keluh. Tiko dan Tiki yang sedari tadi mengintip anak kijang itu dari balik semak-semak bergegas memberitahukan hal itu kepada Koki. Koki beserta Tiko dan Tiki segera berlari menghampiri anak kijang itu. Mereka berusaha menolong melepaskan tali rami berwarna biru yang melekat pada kaki kijang itu. Tak lama kemudian, kijang itu pun terlepas dari jeratan tali rami berwarna biru. Setelah kakinya terlepas dari jeratan tali, segera anak kijang itu menghampiri Koki dan memeluknya. Tiko dan Tiki tertawa bahagia melihat reaksi anak kijang itu setelah lepas dari tali rami. Kiko pun merasa lega dan ikut tertawa bersama mereka. Dan akhirnya anak kijang itu pun kembali berkumpul dengan ibunya dan mereka tampak sangat bahagia. Hari pun berganti, langit nampak cerah, terlihat si Umba sedang berolahraga. Dia tampak berlari-lari kecil mengenakan kostum olahraga berwarna merah dengan nomor dada 9. Setelah beberapa saat, si Umba duduk beristirahat sambil meneguk air mineral. Dia duduk di sebuah batu besar berwarna hitam.
Dia selonjorkan kakinya sambil mengatur nafas. Sayup-sayup dia mendengar suara rintihan yang sangat lemah. Suara itu tidak jauh dari tempat dia duduk. Dan Uma sangat terkejut ketika dia mendapati seekor belalang terinjak oleh kakinya. Belalang itu mati dan dia menangis. Dia sangat sedih. Dan tangisan itu didengar oleh 2 ekor kelinci, Tiko dan Tiki. Mereka kemudian berlari sekencang mungkin agar bisa segera tiba di rumah Kiko. Sesampainya di rumah Kiko, Tiko dan Tiki segera bercerita tentang apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kiko tampak mendengarkan cerita Tiko dan Tiki dengan seksama, sambil sesekali dia menghela nafas. Dia nampak sangat terharu mendengar cerita Tiko dan Tiki. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga kemudian menuju ke arah si anak gajah. Kiko sangat khawatir dengan apa yang telah terjadi kepada mereka berdua, yaitu si anak gajah dan si belalang. Sesampainya di tempat tujuan, Kiko melihat anak gajah itu sedang menangis. Air mata anak gajah itu mengalir sampai membasahi seluruh tubuhnya. Dia sangat sedih sekali. Kiko pun berusaha untuk menenangkannya dengan memeluk anak gajah itu dan membelai kepalanya. Di sisi lain, Tiko dan Tiki segera menguburkan belalang yang terinjak oleh si Uma. Sementara itu, dengan terisak, si Uma menceritakan kepada Kiko bahwa dia tidak sengaja menginjak belalang itu. Dan dengan membelai kepalanya, Kiko pun mengatakan dia tahu bahwa si Uma tidak akan pernah berusaha untuk menyakiti belalang. Semua itu karena ketidaksengajaan. Hari pun berganti. Keesokan paginya, Tiko dan Tiki serta Kiko mengajak Uma berjalan-jalan. Hari itu, mereka bertiga akan memberikan kejutan kepada Uma. Mereka mengajak Uma bertemu dengan keluarga belalang yang sedang bermain di sekitaran tempat tinggal mereka. Keluarga belalang sangat bahagia atas kedatangan mereka, dan keluarga belalang mengatakan bahwa apa yang sudah terjadi bukanlah kesengajaan. Dan keluarga belalang pun mengatakan bahwa Uma dianggap sebagai salah satu bagian dari keluarga mereka, seperti halnya Tiko, Tiki, dan Kiko. Nah, demikianlah akhirnya mereka dapat hidup berdampingan dengan bahagia. Hari berganti pagi. Tiko dan Tiki sedang berjalan-jalan di tepi hutan. Kemudian dia melihat ada seekor anak angsa yang berbulu kuning keemasan sedang menangis di tepi jalan. Tiko dan Tiki bertanya, apa yang sedang terjadi? Ternyata anak angsa berbulu emas itu kehilangan induknya. Kemudian tanpa berlama-lama, Tiko dan Tiki segera membantu anak angsa berbulu emas itu. Mereka akan mengajak anak angsa berbulu emas itu ke rumah Kiko. Di rumah Kiko nanti, mereka akan berdiskusi mencarikan jalan keluar atas permasalahan anak angsa berbulu emas itu. Setelah mereka bertiga berjalan beberapa saat, tibalah mereka di rumah Kiko. Tiko dan Tiki tidak membuang waktu, segera mengetuk rumah Kiko. Dan setelah beberapa saat, pintu itu akhirnya terbuka. Kiko muncul dari balik pintu itu. Dia tampak sangat terkejut melihat Tiko dan Tiki membawa seekor anak angsa berbulu kuning keemasan. Tanpa menunggu ditanya, kemudian Tiko dan Tiki segera menceritakan apa yang telah terjadi. Tiko berkata bahwa dia dan Tiki menemukan anak angsa
berbulu kuning keemasan itu di tepi jalan. Dia lalu menjelaskan bahwa anak angsa berbulu kuning keemasan itu tertinggal oleh induknya. Lalu anak angsa berbulu kuning keemasan itu pun ikut menjelaskan bahwa dia adalah bernama Loli. Dia adalah anak seorang induk angsa yang suka bertempat tinggal di tepi danau. Betapa terperanjatnya si Koki. Lalu dia bertanya kepada anak angsa yang berbulu kuning keemasan itu, "Apakah ibumu bernama Luka?" Si Loli, anak angsa berbulu kuning keemasan itu, menjawab, "Iya benar, bahwa dia adalah anak si ibu Luka." Ternyata si Koki mengenal ibu dari anak angsa berbulu kuning keemasan itu. Mereka adalah sahabat sedari kecil yang sudah lama tidak saling bertemu. Tanpa banyak membuang waktu, akhirnya si Koki pun mengantarkan anak angsa berbulu kuning keemasan itu untuk menemui ibunya. Dan beberapa saat kemudian, anak angsa berbulu kuning keemasan itu bertemu kembali dengan induknya. Si Loli, anak angsa berbulu keemasan itu, memeluk erat induknya, Ibu Luka, dan berkata, "Maafkan aku ibu, aku tadi tertinggal olehmu. Karena aku tadi tengah sibuk mengejar seekor kupu-kupu cantik yang sedang berada di semak-semak." Ibu Luka pun berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting, lain kali kamu jangan mengulangi hal itu lagi." Lalu beberapa saat kemudian, Ibu Luka menemui si Kyuko yang sudah lama tidak berjumpa. Dan mereka kemudian saling berpelukan, bercerita, tertawa, dan berbagi cerita. Dan sebelum pulang, Kiko pun kembali menghampiri si anak angsa berbulu kuning keemasan bernama Loli. Kemudian Kiko pun memberi sedikit nasihat bahwa Loli jangan sampai tertinggal oleh ibunya lagi. Dia berkata, sebab hutan ini sangat luas dan sangat berbahaya. Banyak sekali hewan pemangsa yang hidup di dalam hutan ini. Di akhir kalimatnya, Kiko pun mengatakan bahwa Loli harus senantiasa bisa menjaga diri dengan baik dan waspada terhadap bahaya yang ada di sekitarnya. Dan buat kamu yang sedari tadi mendengarkan cerita ini, kamu juga perlu untuk waspada dan menjaga dirimu baik-baik. Jangan sembarangan berbicara dengan orang lain atau menerima ajakan orang lain yang tidak kamu kenal sama sekali. Nah, demikian ceritanya. Gimana, kamu suka kan? Jangan lupa untuk belajar yang rajin ya, agar tercapai semua cita-cita kamu. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.